Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi hari ini kita mau coba ngedrone lagi di areal Istana Negara. Kebetulan cuaca hari ini cukup cerah ya guys, dan juga pemandangan yang cukup bagus karena areal IKN ini diselimuti oleh kabut di pagi hari ya guys. Karena memang areal di sekitar IKN ini masih lahan yang cukup hijau, sehingga kabutnya cukup banyak guys di pagi hari. Saat ini drone kita sudah berada di atas areal pembangunan Istana Negara guys. Kalau kalian lihat tepat di depan kita itu adalah gedung Istana Negara kita. Yang mana pagi hari ini masih diselimuti kabut yang cukup tebal. Nah, kita mau coba mendekati lagi guys areal pembangunan IKN ini atau Istana Negara ini untuk melihat-lihat bagaimana sih progres pembangunan Istana Negara ini guys. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya sambil kita melihat-lihat Istana Negara, mohon dukungannya untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat nih untuk menginformasikan ke teman-teman semua terkait pembangunan-pembangunan IKN yang terjadi saat ini atau pembangunan-pembangunan IKN yang terupdate. Tujuan saya memvideokan progres pembangunan IKN ini untuk menginfokan ke teman-teman semua agar teman-teman semua mengetahui bagaimana sih progres pembangunan IKN saat ini, agar teman-teman tidak kaget nih ketika IKN langsung pindah ke Kalimantan dari Jakarta guys. Makanya saya akan terus mengupload video ini, merekam pembangunan yang terjadi saat ini agar kalian update juga pembangunan IKN. Oke guys, sedikit menginformasikan, jadi pembangunan Istana Negara ini masih terus dilakukan dan diperkirakan akan selesai pada bulan Juli tahun 2024 guys. Jadi halaman Istana Negara IKN ini akan jauh lebih luas dibandingkan dengan halaman Istana Negara di Jakarta. Bahkan Pak Jokowi sendiri menyebutkan kalau halaman areal Istana Negara ini mampu menampung sampai dengan 8.000 orang guys. Bayangkan guys, 8.000 orang akan upacara di IKN ini guys. Untuk pembangunan Istana Negara sampai dengan hari ini sudah mencapai angka 70% guys, atau berdasarkan data dari Kementerian PUPR bahwa pembangunan IKN ini atau Istana Negara ini masih pada waktu yang telah ditentukan atau masih on the track guys. Gedung Istana Negara ini akan dipasangi bilah Garuda dengan jumlah total ada 4.650 bilah yang akan diselesaikan pada bulan Maret tahun 2024. Setelah selesai, Garuda yang akan menjadi ikon bangunan tersebut akan memiliki bentang sayap sepanjang 177 meter guys, dengan tinggi 77 meter. Bayangkan guys, gede banget tuh guys. Istana Negara ini dibangun di lahan yang seluas 100 hektar dengan luas areal bangunan hanya sekitar 8% guys. Jadi sisanya atau 92% sisa dari bangunan akan difungsikan sebagai areal terbuka hijau. Nah, yang di bawah kita ini adalah kantor sekretariat presiden. Lalu di sebelah kiri yang bulat itu guys, itu adalah mes dari Pas Pampres nantinya guys. Nah, sampai dengan hari ini sebenarnya beberapa bilah sudah terpasang, tapi belum semuanya ya guys. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, jadi areal kawasan Istana Negara ini didesain oleh pematung asal Bali yang bernama Nyoman Nuarta. Jadi desainnya adalah Istana Negara itu akan berbentuk seperti burung Garuda yang mengepakkan sayap. Lalu di depan istana itu terdapat sebuah lapangan. Dan istana ini juga dikelilingi oleh pepohonan dan aliran sungai. Jadi di komplek Istana Negara ini akan banyak bangunan pendukung-pendukung lainnya ya guys. Yang pertama itu adalah lapangan upacara. Yang kedua adalah bangunan istana. Yang ketiga adalah bangunan kantor presiden. Yang keempat, bangunan kantor sekretariat presiden. Yang kelima adalah bangunan kantor staf khusus. Yang keenam, bangunan pavilion presiden. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah bangunan Wisma Negara. Yang kedelapan bangunan Mes Pas Pampres. 9 ada masjid. Yang ke-10 ada museum untuk edukasi. Lalu yang ke-11 ada bangunan-bangunan pendukung. 12 bangunan checkpoint. Yang ketiga ada 13 ada botanical garden guys. Jadi khusus untuk bangunan kantor presiden itu luasnya hanya 3,5 hektar. Dengan ketinggian 4 lantai. Jadi bangunan presiden
ditempatkan pada posisi tertinggi dari keseluruhan kawasan. Indah banget guys pemandangan pagi hari ini. Kebetulan saya ngedrone juga dari areal glamping IKN ya guys. Glamping IKN itu berada di puncak gunung di areal IKN ini. Jadi kalau kalian berada di glamping, jadi di depan glamping itu kalian akan bisa melihat keseluruhan dari pembangunan IKN ini guys. Karena memang IKN ini berada di bawah dari glamping tersebut. Lahannya masih sangat hijau guys. Karena memang areal IKN ini adalah areal yang memang dimiliki oleh negara guys. Jadi areal yang digunakan oleh salah satu perusahaan atau hak guna usaha yang dikelola oleh salah satu perusahaan untuk menanam tanaman industri sebagai dasar pembuatan kertas guys atau pulp. Nah saat ini diambil alih lagi oleh negara untuk dijadikan areal pembangunan IKN. Jadi negara tidak perlu lagi untuk melakukan pembebasan lahan untuk membangun IKN ini guys. Karena lahan yang dipakai itu memang adalah lahan milik negara yang dikelola oleh perusahaan dan sekarang sudah diambil lagi guys. Kalau kalian lihat tanamannya itu hanya satu jenis guys. Jadi tanaman yang ditanam adalah jenis pohon eukaliptus. Eukaliptus ini kalau kalian pernah lihat minyak angin eukaliptus, nah inilah pohonnya. Tapi di perusahaan ini pohon ini digunakan untuk bahan baku untuk membuat bubur kertas guys. Pulp and paper. Masya Allah pemandangan pagi ini sangat indah ya teman-teman. Jadi penuh dengan kabut. Banyak kren yang berdiri terlihat di atas kabut seperti kota-kota modern ya. Menurut kalian gimana nih kalau IKN tidak dilanjutkan oleh presiden selanjutnya guys? Sungguh sangat sayang sekali ya karena melihat pembangunan yang terjadi sampai dengan hari ini sudah cukup besar guys. Dan juga menelan dana yang tidak sedikit. Jadi harapan kami dari warga sekitar IKN ini akan terus dilanjutkan dan juga bermanfaat untuk kemajuan negara kita guys. Dan juga tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang membangun IKN ini untuk selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan juga keselamatan dalam bekerja. Mungkin video saya sampai di sini saja guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.